kami sebagai korporat, kami tertarik membantu Anda mendapatkan target yang Anda inginkan. Kami tidak tertarik cuma memberikan pelatihan saja, tapi kami tertarik membantu mengembangkan bisnis Anda. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai gimana sih cara komunikasi yang bisa mempersuasif orang lain gitu ya teman-teman. Sebelum kita bahas dan kita sharing-sharing lebih lanjut, lebih dalam lagi, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Coach, keren banget dipakai baju apa ini Coach? Sales University. Asik. Sekolah kita ya Coach ya. Oke Coach, kita mau bahas lagi nih Coach. Aku mau nanya nih Coach mengenai gimana sih Coach komunikasi yang bisa mempersuasif orang lain itu seperti apa? Oke, nih dalam teknik bagaimana mempersuasi orang lain, sebenarnya ada beberapa kata kunci yang bisa kita pegang dalam konsep NLP. Yang pertama adalah bagaimana konsep yang kita sebut namanya trust. Trust, percaya. Trust itu bisa didapat dengan cara reliability, kemudian credibility, plus intimacy dibagi self-orientasi. Oh, ada rumusnya Coach? Ada rumusnya. Jadi kalau kita mau mendekatkan orang atau bagaimana mempengaruhi seseorang, yang pertama adalah reliability, adalah apa yang kita katakan, kita bisa diandalkan. Perkataan kita bisa kita andalkan. Kemudian kedua adalah credibility, siapa yang ngomong. Yang ngomong misalkan saya sama kamu yang ngomong pasti efeknya beda. Iya. Karena credibility. Betul. Nah, makanya satu-satu jalan kalau misalkan contoh kayak Aisyah, bagaimana supaya bisa kredibel, satu-satu jalan adalah meminjam, memboro strength saya, kekuatan saya. Dengan saya mengatakan, misalnya Aisyah, saya adalah timnya Coach Antonius Arif, nah itu sudah minjem credibility-nya. Kalau reliability, apa yang kamu katakan itu terbukti. Kemudian berikutnya intimacy. Intimacy adalah keakraban, kedekatan. Jadi kayak saya ambil contoh, tadi saya meeting, ya, ketika meeting, walaupun saya baru pertama kali kenal, saya langsung akrab sama mereka. Saya menyebut namanya, dan yang bagian paling bawah adalah self-orientasi. Artinya ketika saya ngomong, saya lebih cenderung melihat bahwa apa yang bisa saya bantu untuk mereka. Itu self-orientasi. Jadi saya nggak pernah ngomong mengatakan, Pak, buat apa Bapak ikut pelatihan saya Pak? Kalau mama kami nggak bisa bantu, mendingan Bapak potong aja buat harga Bapak, biar harga lebih murah. Nah dari situ, itu yang disebut namanya self-orientasinya bukan kepentingan saya, tapi kepentingan orang itu. Berarti kebutuhan sesuai orang itu juga ya Betul. Coach ya? Jadi pastinya dari awal saya selalu ngomong tentang kepentingan mereka. Jadi kalau saya mau mempengaruhi orang, saya mau mempersuasif orang, yang saya lakukan adalah saya memikirkan bukan kepentingan saya, tapi kepentingan mereka. Mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh kayak hari ini. Kenapa saya hari ini meeting? Misalkan ada customer. Customer yang butuh adalah pelatihan coaching. Pelatihan selling, dan kemudian ada dilanjut dengan coaching. Coachingnya dia udah minta dengan angka tertentu. Saya terus terang keputusan mengatakan bahwa, Pak, mohon maaf, biar kita nggak salah paham dulu dari awal, supaya Bapak nggak beli kucing dalam karung. Ini istilahnya saya, walaupun ada suara kucing di belakang gitu ya. Jadi saya bilang, ini saya mau jelasin dulu Bapak setuju nggak dengan konsep kami? Kalau Bapak setuju dengan konsep kami, baru kami akan ngebuat. Terus dia ngomong gini tadi, ini perkataan yang menarik. Saya nggak tahu, dia ngomongnya gini, kami sebenarnya udah ada beberapa vendor sih Coach, tapi dari seluruh vendor, hanya Corpora Consulting yang kami percaya. Dia udah memiliki trust, ya Coach. Padahal kan saya bukan siapa-siapa, nggak kenal dia dan sebagainya. Mungkin karena YouTube saya juga, mungkin karena apapun yang saya katakan, karena saya peduli tentang mereka. Jadi bukan hanya mau omset. Saya cuma bilang, Pak, saya nggak tertarik untuk dapetin omset dari Bapak sih. Tapi kami tertarik bagaimana membesarkan bisnis Anda. Kalau sales kan enggak kan? Iya. Kami tertarik adalah Bapak beli produk saya. Kalau saya kan enggak. Saya lebih tertarik apa yang kami bisa bantu. Jadi istilahnya gini, kalau ada orang sering ngomong gini, dia bilang, jangan kamu nanya apa yang negara ini berikan kepada kamu, tapi apa yang kamu berikan untuk negara. Sama. Jadi bukan apa yang kamu berikan untuk dirimu, atau yang customer itu beli, apa yang customer itu beli dari kamu, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada customermu, maka customermu akan sukarela memberi kepada kamu. Nah itu yang saya ketika bernegosiasi. Jadi di kepala saya bisa apa? Itu set frame di awal. Di dalam NLP sebutnya setting frame. Setting frame ya? Ya, di frame di awal. Karena ketika frame saya adalah mupeng, buka pengen, malah jadi nggak closing.
Oh, berarti memang kalau cara mempersuasif orang dengan tadi langkah step-stepnya seperti itu ya, Coach ya? Kemudian yang kedua, saya menggunakan teknik yang berikutnya yang disebut namanya inokulasi. Inokulasi adalah saya akan mengatakan ada beberapa kemungkinan saya bakal diserang atau ada beberapa kemungkinan mereka tidak setuju. Jadi saya blocking duluan dari awal, itu disebut inokulasi. Misalkan contoh ketika saya presentasi, kemungkinan dia akan keberatan ngomong tentang apa? Oh, saya keberatan misalkan mengenai harganya mahal atau kelihatannya ribet. Ya karena mereka ngomong spill harga. Oh, langsung pertemuan meeting itu. Spill harga. Saya bilang begini. Saya tahu mungkin Anda dari awal pasti takut tadi harganya mahal karena memang betul karena hitungannya satu persatu. Tapi gini ya. Kami sebagai korporat, kami tertarik membantu Anda mendapatkan target yang Anda inginkan. Kami tidak tertarik cuma memberikan pelatihan saja, tapi kami tertarik membantu mengembangkan bisnis Anda. Jadi oleh sebab itu, lebih baik kami mau tahu lebih detail. Dibukalah semua datanya. Berapa penjualannya, berapa closing rasionya, semua dibuka baru kami langsung ngomong. Oke, dari tadi data tadi, kami bisa begini. Udah kaget, loh kok bisa coach? Nah itu yang saya berani. Jadi itu yang disebut namanya inokulasi. Jadi saya ngeblocking keberatannya di mereka sebelum keberatannya muncul. Saya tahu nanti Anda akan mengatakan ini, saya tahu Anda akan mengatakan itu, tetapi berikan saya waktu untuk menjelaskan kepada Anda sehingga Anda bisa paham apa yang mau saya tawarkan. Jadi itu yang disebut namanya inokulasi. Nanti biar ngebantu di sini kita bikin tulisan tentang tekniknya inokulasi. Jadi cara menginokulasinya dimasukin di sini ya. Jadi nanti dibantu. Berikut. Setelah itu saya mulai presentasi tentang banyak bertanya tentang problem mereka. Jadi saya bertanya dan sebagainya. Dan saya banyak banget mendengarkan mereka. Berarti kita harus menjadi pendengar aktif juga ya, Coach ya? Jadi pada saat dia lagi ngomong dan sebagainya, saya dengerin. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang ketika mereka mengajukan, saya dengerin gitu. Saya kasih contoh, kasih gambaran. Pak, mohon maaf nih Pak. Bapak mau meningkatkan closing ratio. Kalau Bapak mau meningkatkan closing ratio, saya nggak merasa perlu pelatihan presentasi sih Pak. Justru pelatihan yang dibutuhkan adalah bagaimana cara menggali kebutuhannya dan membuat bisa sampai closing. Tahu jawabannya langsung bilang. Ada satu manajer, padahal itu semua pemimpin ya, satu manajer yang ngomong, mantap coach, bener tuh katanya. Saya dalam hati, waduh ntar jangan sampai ribut ya antara satu sama yang lain kan. Tapi karena yang saya pikirkan adalah selalu tentang mereka, bukan tentang kita. Kebanyakan para sales apa fokusnya? Fokusnya kita. Iya, kita. Begitu juga negosiator kan? Kita dulu kan? Nah, jadi itu contohnya. Jadi cara mempengaruhinya. Setelah itu saya baru mulai mempengaruhi. Saya ambil contoh lagi. Kemarin kami jam 11 pagi, Icang juga tahu, jam 11 pagi, Icang saya suruh keluar ya, Icangnya kemarin ya? Kemarin. Meeting. Jam 11, dia lupa. Udah kebanyakan ya. Di Zoom dong. Kemarin, tadi yang nggak di Zoom, di Google Meet. Kemarin juga di Google Meet? Tidak, kemarin di Zoom. Zoom-nya dari lu. Jam 11. Belum makan siang ini sepertinya, Icang. Oke ya, balik lagi ya. Jadi kemarin saya meeting di Zoom, saya minta Icang keluar. Kenapa Icang? Nah, tuh baru ingat kan dia? Ya. Kenapa Icang saya suruh keluar? Karena itu ada negosiasi nilainya hampir miliar. Dan saya tahu itu agak sensitif. Jadi saya nggak mau, kesannya saya mau menjaga privasinya orang itu. Jadi Icang nggak saya libatkan. Ketika dalam negosiasi, yang pertama saya lakukan adalah saya nanya kabarnya happy-happy dulu, ketawa-tawa. Padahal jelas banget ini udah sengit banget, udah nggak bagus banget. Mereka menyatakan kayaknya ini nggak bisa dinegosiasi, kondisinya udah nggak bagus. Nah yang saya lakukan pada dia adalah saya ngomong baik-baik, saya bilang ini Pak, karena saya tahu dia bakal nolak. Saya bilang ini, Pak saya tahu mungkin
kayaknya ada percakapan yang kelihatannya Bapak nggak enak sama kami, dan mungkin Bapak juga nganggap kami nggak enak sama Bapak. Bapak terbuka aja Pak, nanti apapun keberatan Bapak diomongin, nanti kita bisa diskusikan. Jadi titik temunya di mana? Terbukalah di semua. Dia buka seluruh informasi, dia bukalah data dan sebagainya. Saya tanya, Bapak maunya gimana Pak menurut Bapak? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Terus dia bilang, kalau Coach Arief maunya apa? Dia bilang gitu kan. Balikin ya Coach. Dibalikin. Maunya saya, dibilang kalau boleh, saya waive. Waive itu artinya nggak perlu dibayar. Saya langsung jawab, kalau menurut saya tetap bayar Pak, karena kan kita udah ada agreement di awal. Tapi kan Bapak ngomong, ada biaya yang tak terduga yang Bapak sudah keluarkan. Bagaimana kalau fairnya saya potong aja biaya yang tak terduga itu cuma berapa? 150 juta kan? Ya udah potong aja langsung. 150 juta, kaget dia. Begitu udah dipotong 150 juta, angkanya masih gede. Gede, tapi hitungan saya kayaknya lebih murah 50 juta, hitungan dia enggak, lebih mahal 50 juta. Saya langsung bilang, udah Pak, pokoknya anggaplah 50 juta itu saya sudah dipotong. Udah deal. Terus pajaknya gimana? Karena udah jelas, Bapak yang atur aja pembayaran pajaknya dari Bapak. Dia langsung, bener kan Pak? Angka tadi kan udah lebih daripada pajak yang Bapak bayarkan. Dia langsung panggut-panggut. Dan akhirnya kita sudah deal, kita bikin surat, kita bikin agreement dan sebagainya. Win-win solution ya Coach, jatuhnya. Intinya buat saya adalah, selama terjadi komunikasi, kita harus memahami, jangan kepentingan kita dulu gitu. Kepentingan orang dulu. Nah kalau kepentingan orang yang kita tahu, ya kalau Anda tanya ya gue doa banget, itu doa mulu, tuh doa, terus gitu. Tapi saya mikirnya kepentingan dia apa? Kepentingan dia apa? Saya perlu tahu semua hal, tapi jangan marah dulu. Kita jangan marah dulu. Itu yang nggak, otomatis kita nggak bisa mempersuasi orang. Itulah yang di-sharingkan di kelas Licensed Business Practitioner of NLP. Kalau mau ngikut kelas pelatihan itu emang gimana sih Coach? Bisa masuk ke nlpleadershipinindonesia.com. Di sana ada jadwal pelatihan di bulan Februari. Nah, kamu juga kayaknya mau bagi-bagi sesuatu nih. Iya nih, oke teman-teman sahabat NLP, kita lagi buka bagi-bagi e-book ya Coach. Teman-teman ya, yang berkaitan mengenai menemukan mental block dalam diri dan gimana sih cara menterapinya juga. Pastinya kan dalam diri ini ada mental block yang menghambat gitu ya Coach, teman-teman ya. Dan gimana sih cara supaya mental block dalam diri ini hilang. Teman-teman bisa kunjungi di deskripsi YouTube ini ataupun di kolom komentar yang nanti akan dipin. Teman-teman tinggal input data seperti nama, email, dan nomor telepon. Nantinya e-book tersebut akan dikirimkan langsung ke email teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Coach Anton Nazar mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.